jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah mereka menjalani pengeboman mantra terlarang ini, hanya sekitar 10.000 iblis yang tersisa dari 50.000 pasukan yang sangat besar ini, dan menghadapi teknik halo ungu ini, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun keberanian untuk menyerang untuk saat ini. Xiao, kendarai keretanya, penyihir, masuk, dan petarung jarak dekat, ikuti. Saatnya untuk keluar, sosok Yueye muncul sekali lagi di atap kereta. Wajahnya pucat pasi, dan darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya yang seputih salju. Terlepas dari betapa cantiknya dia awalnya, saat ini, dia hanya tampak tidak sedap dipandang dan sedih. Tetapi bahkan pada saat itu, dengan tubuhnya hampir roboh, dia masih berpikiran jernih saat dia membuat pengaturan yang diperlukan. Seperti yang Long Hao Chen duga, momen tepat setelah penyelesaian mantra terlarang adalah kesempatan terbaik untuk keluar. Pasukan iblis yang besar berada dalam keadaan ketakutan sehingga meskipun sejumlah besar barang harus ditinggalkan, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Long Hao Chen melirik rekan satu timnya dan mereka segera menaiki kereta tanpa ragu-ragu. Gerbong ini sangat luas, dan tidak akan kesulitan menampung 20 orang. Itu juga tidak ditarik oleh kuda biasa. Binatang ajaib semacam ini tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi memiliki daya tahan yang sangat baik, dan cocok untuk semua jenis medan. Bahkan di gurun, mereka jauh lebih berguna daripada unta. Selain itu, tubuh mereka yang mengesankan membuat mereka setidaknya 1/3 meter lebih tinggi dari kuda-kuda halus biasa. Kereta Yueye ditarik oleh 16 mane tak tergoyahkan. Meskipun pertempuran sebelumnya cukup parah, mane yang tak tergoyahkan dilindungi dengan luar biasa oleh para penyihir, yang merupakan perintah mutlak yang diberikan Yueye kepada mereka. Mane yang tak tergoyahkan adalah harapan terakhir mereka untuk keluar. Tidak ada yang melawan, dan pasukan pemburu iblis, Luxi, Yi Jun, Bai Xiaomo, Lin Xin dan Chen Ying-er memimpin untuk segera masuk ke dalam kereta. Dapat dikatakan bahwa, jika bukan karena penampilan luar biasa dari 2 regu pemburu iblis, 20 penyihir dari karavan tidak akan selamat dari serangan ini. Secara khusus, tampilan pengorbanan diri Long Hao Chen yang heroik menyebabkan para penyihir ini mengaguminya dengan tulus. Panggilan jarak dekat tidak berhasil, tetapi mengelilingi kereta, Long Hao Chen berbicara kepada Li Xin di dekatnya, "Kak, ayo pergi ke depan dan bergegas keluar dari sana. Pejuang jarak dekat lainnya, ayo, pertahankan gerbongnya." Semua petarung jarak dekat yang saat ini tergabung dalam 2 pasukan perburuan iblis segera mematuhi perintah Long Hao Chen. 6 mata Hao Yue jelas lebih kusam dari biasanya. Sebelum memanggilnya, Long Hao Chen meminta Hao Yue mempersiapkan Essence of the Disorder-nya melalui koneksi mental mereka. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerang dengan kekuatan ledakan yang begitu hebat begitu dia dipanggil? Karena fakta bahwa dia menggunakan kemampuan langkah yang lebih tinggi dari miliknya, selain fusi sebelumnya dengan Long Hao Chen, dia secara alami kelelahan. Tetapi meskipun konsumsinya sendiri cukup besar, secara kebetulan, kekuatan Hao Yue tumbuh secara keseluruhan sejak pertempuran sebelumnya, saat ia berevolusi sampai batas tertentu. Saat ini, inilah yang memungkinkannya mempertahankan kekuatan bertarung tertentu. Yueyu melompat dengan dukungan Leng Xiao di kursi kusir. Leng Xiao tidak terbiasa mengendarai kereta, tapi dia memiliki temperamen alami yang sangat liar. Saat dia melambaikan kudanya, mane yang tak tergoyahkan dengan patuh berlari ke arah yang dia arahkan. Di malam berdarah ini, mereka bahkan tidak bisa memperhatikan arah yang mereka tuju, karena prioritas utama mereka adalah melarikan diri. Yueye bersandar pada Leng Xiao dan menatap Long Hao Chen yang sedang mengendarai Hao Yue. CR tidak memasuki gerbong, tapi berdiri dengan tenang di sisi Yueye. Jika Long Hao Chen dihentikan oleh musuh,
dia pasti akan menjadi orang pertama yang melakukan intervensi. Sementara itu, Luxi bersandar keluar jendela kereta, diam-diam melambaikan tongkatnya untuk mengirimkan pancaran cahaya putih bersih, menyelimuti Long Hao Chen dan juga Hao Yue. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menikmati kekuatan penuh penyembuhan yang bisa diberikan oleh seorang pendeta di langkah kelima. Dia tidak tahu kemampuan apa yang digunakan Luxi saat ini, tetapi dengan penyembuhan Luxi, konsumsi energi spiritual internalnya yang sangat besar sebelumnya dipulihkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan efek samping dari penggunaan kemampuan pengorbanan juga disembuhkan. Bahkan jika Han Yu mempelajari lebih banyak kemampuan penyembuhan, dia pada akhirnya adalah seorang Guardian Knight, dan bukan seorang pendeta sejati. Kegunaan seorang pendeta yang tangguh dalam sebuah tim bukanlah sesuatu yang bisa diganti dengan mudah. Leng Xiao menyaksikan sihir penyembuhan dilemparkan ke sisinya dan mengerutkan alisnya, bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yang mengundang mereka sebagai penjaga? Yue Ye menggelengkan kepalanya. Semua iblis yang tersisa benar-benar ketakutan oleh mantra terlarang sebelumnya yang tampak bagi mereka seperti kiamat, tapi bagaimanapun juga itu adalah 10.000 tentara, dan satu yang mengepung mereka dari segala arah. Mempertimbangkan jumlah mereka, konfrontasi tidak dapat dihindari, jika kelompok Long Hao Chen ingin keluar. Ying Er, dapat dilihat bahwa jarak ke pasukan setan yang panik telah berkurang menjadi hanya 100 meter, saat Long Hao Chen tiba-tiba berteriak. Kena kau, Chen Ying Er menjawab dengan suaranya yang imut. Mendengarnya, Yue Ye, Leng Xiao, serta para penyihir karavan tidak menganggapnya aneh. Tapi anggota dari dua regu pemburu iblis benar-benar terkejut saat melihat pemanggil wanita ini mendekati jendela. Mulai dari awal pertempuran hingga sekarang, Chen Ying Er hanya tinggal di sisi Lin Xin, dan bahkan jika pertempuran itu begitu sengit, dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat agak memahami situasinya, karena mereka tahu bahwa gadis ini tidak terlalu bisa diandalkan sebagai pemanggil. Mereka tidak keberatan, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sekarang dia memiliki binatang kontrak seperti babi imut kecil, dia tidak begitu lemah lagi. Selain itu, rekan satu timnya juga mengingat instruksi yang diberikan Long Hao Chen sebelum pertarungan dimulai. Awalnya mereka mengira dia ingin dia campur tangan seminimal mungkin dan untuk melestarikan kristal ajaibnya, tapi sekarang setelah mereka memikirkannya, itu tidak sesederhana itu. Kalau tidak, mengapa Long Hao Chen memanggilnya tepat pada saat serangan mendadak mereka? Langkah Chen Ying Er cepat, dia memberi makan Mythic Mirror Image Treasure Pick kristal ajaib dari binatang ajaib dari langkah kelima, dan tubuh Mythic Mirror Image Treasure Pick tiba-tiba menyala dengan cahaya berwarna perak. Cahaya keperakan ini berbeda dari satu atribut spesial yang biasanya dilepaskan oleh penyihir. Dalam kondisi normal, sihir mereka akan memancarkan warna perak murni, tetapi riak yang mengelilingi Chen Ying Er dan babi harta karun gambar cermin mitosnya memiliki warna cahaya bintang keperakan, warna yang cukup fantastis. McDull, yang sebelumnya dengan malas bersandar di dada Chen Ying Er, memakan kristal ajaib dengan mudah. Kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bermetamorfosis. Di bawah lingkaran sihir berwarna cahaya bintang, tubuhnya tiba-tiba melayang dari dalam kereta. Chen Ying Er menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Sementara cahaya keperakan dilepaskan dari Mythic Mirror Image Treasure Pick, mata Chen Ying Er bersinar cemerlang dalam warna cahaya bintang yang sama. Kemudian, semua orang di sekitar merasakan fluktuasi mental yang kuat yang dipancarkan tubuhnya dalam jumlah besar. Pasukan iblis berada dalam keadaan hingar-bingar, tetapi pada akhirnya, jumlah mereka sangat dominan, dan teror yang mereka rasakan secara bertahap melemah dengan menghilangnya efek mantra terlarang. Selama mereka terangsang oleh bau darah, kekuatan bertarung mereka akan pulih dengan sangat cepat. Keluar dari pengepungan jelas tidak akan mudah dilakukan. Leng Xiao dan Yue Ye mereka sudah berusaha keras, dan pada saat itu, Yue Ye tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Konsumsi kekuatan mentalnya yang besar sudah bisa menyebabkan dia kehilangan kesadaran kapan saja. Penyembuhan Luxi tidak ditujukan padanya, tetapi bahkan jika dia bersedia menyembuhkannya, dia tidak akan berani menerimanya. Terlepas dari apakah itu Yue Ye atau Leng Xiao, keduanya memiliki kegelapan sebagai atribut utama mereka. Menerima untuk disembuhkan oleh sihir suci seorang pendeta, bukankah itu sama saja dengan mendekati kematian? Dari kelihatannya, di depan atas, Long Hao Chen dan Li Xin akan segera menghadapi iblis pertama. Tapi tiba-tiba, teriakan naga bergema, mengguncang mereka sepenuhnya. Di malam yang redup, siluet hitam yang tidak jelas muncul, dan raungan naga yang mendekat tidak ketinggalan untuk menarik perhatian semua iblis.
Sisik tebal, tanduk besar berputar di atas kepalanya, sepasang sayap mengerikan yang sepertinya bisa menutupi seluruh langit, dan aura menakutkan dilepaskan dari matanya. Makhluk yang mengaum itu secara mengesankan adalah seekor naga hitam, dan sayapnya yang besar tiba-tiba mengepak saat ia menukik ke bawah seperti gunung menuju pasukan iblis. Untuk setiap iblis, adalah aturan bahwa yang terkuat mendominasi yang lemah. Ini adalah kenyataan kejam dari sistem rantai makanan, dan orang yang berada di atas rantai ini tidak diragukan lagi adalah Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis memiliki klannya sendiri yang berbagi garis keturunannya, yang disebut klan Naga Iblis. Ini juga alasan mengapa dia disebut Kaisar Naga Iblis, karena Naga Iblis adalah nama yang diberikan kepada yang termasuk dalam sukunya. Nama yang diberikan manusia sedikit berbeda, mereka hanya menyebut mereka Naga Hitam. Fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis mampu memerintah seluruh ras iblis dengan cara yang stabil bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga terkait dengan status klannya sendiri yang sangat penting. Naga iblis tidak banyak, bahkan pada usia subur mereka tidak melebihi 2000. Tetapi bahkan naga hitam yang baru lahir akan menjadi kekuatan bawaan dari langkah ke-7. Orang dewasa akan mencapai langkah ke-8 yang mengerikan, tanpa perlu upaya khusus. Adapun yang akan mencapai langkah ke-9, mereka adalah bawahan langsung dari Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu, yang disebut pasukan naga hitam. Klan naga iblis memiliki kecepatan reproduksi yang sangat lambat. Mereka akan dapat melahirkan hanya sekali setiap 100 tahun, dan hanya akan ada satu keturunan setiap kalinya. Mungkin karena status mereka sebagai iblis, tapi metode melahirkan naga hitam ini sama sekali berbeda dari naga lainnya. Mereka tidak dilahirkan sebagai telur, tetapi sebagai janin, dan ini adalah alasan pertama mengapa naga iblis begitu kuat saat lahir. Setiap kali mereka melahirkan, satu naga iblis akan lahir kembar hanya akan muncul setiap 1000 tahun sekali. Kekuatan naga hitam ini dapat dinilai hanya dengan melihat ukurannya. Yang panjangnya di bawah 20 meter berada di tahap yang disebut muda. Antara 20 meter dan 50 meter, mereka akan menjadi generasi dewasa, sesuai dengan langkah ke-8, dan di atas 50 meter panjangnya, mereka adalah bawahan langsung Kaisar Naga Iblis. Di antara mereka, Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu memiliki 20 Raja Naga Iblis sebagai bawahannya, yang ukurannya di atas 80 meter, yang menurut laporan akan sesuai dengan energi spiritual lebih dari 30.000. Dari sini, kekuatan Naga Iblis bisa terlihat jelas. Jika bukan karena peralatan tangguh pembunuh Dewa Iblis, mereka bahkan tidak akan menjadi ancaman bagi Kaisar Dewa Iblis. Dan pada saat ini, dari siluet besar berukuran lebih dari 50 meter yang meluncurkan seruan naga beberapa saat sebelumnya, kilatan cahaya ungu redup bersinar. Itu jelas naga hitam, prajurit langsung dari Kaisar Dewa Iblis, yang mereka hadapi. Setelah menyadarinya, pasukannya dari Provinsi Nareix segera berpencar dengan panik, ke segala arah. Dalam pikiran iblis ini, mungkin pembangkit tenaga manusia yang paling kuat pun tidak akan begitu menakutkan. Konfrontasi dengan eksistensi tertinggi dalam rantai makanan ras mereka sendiri hanya akan membuat mereka panik total. Mereka benar-benar tidak dapat menekan rasa takut ini, datang dari kedalaman tubuh mereka sendiri, menyebabkan semua orang selain Leng Xiao, Yue Ye, serta Long Hao Chen dan Chen Yinger menatap kosong. Begitu saja, benteng alami yang tak tertembus ini menghilang. Mempercepat, Long Hao Chen berteriak keras, dan di bawah, Hao Yue berakselerasi tiba-tiba, tiba di depan atas bersama dengan Unicorn Mawar Lisin. Leng Xiao secara tidak sadar mendesak para Unyilding Manes dengan seluruh kekuatannya. Mereka buru-buru mengikuti petunjuk Long Hao Chen, menarik kereta apung. Naga hitam raksasa yang muncul di langit ini benar-benar mendominasi. Seperti yang terlihat, pasukan iblis benar-benar dialihkan, dan tidak ada iblis yang berani melancarkan serangan. Yue Ye berbisik kepada Leng Xiao di sisinya, "Walimu?" Leng Xiao menggelengkan kepalanya, "Aku menyelinap keluar untuk operasi ini, bagaimana mungkin ada wali untukku? Itu sepertinya itu palsu, dia tidak memiliki aura anggota klan saya di tubuhnya." "Palsu?" Yue Ye menatap kosong, tetapi dengan kecerdasannya, dia segera mengaitkan kejadian ini dengan teriakan Long Hao Chen sebelumnya kepada Chen Yinger. Melihat kesatria muda yang duduk di punggung binatang berkepala 3 ini, dia benar-benar bingung, siapakah dia pada sebenarnya? Bergegas keluar dengan kecepatan tinggi, mereka berhasil berlari sejauh hampir 5 km hanya dalam waktu 10 menit. Sekarang pasukan iblis telah terlempar jauh di belakang. Saat ini, bahkan jika pasukan itu ingin mengejar mereka, mereka tidak akan mengejar. Di langit,
naga hitam yang mengintimidasi dan tiada bandingnya menghilang tanpa pertanda apapun, dan pada saat yang sama, setitik cahaya keperakan bersinar di mata Chen Yinger. The Mythic Mirror Image Tracer Peak muncul di dada Chen Yinger dengan penampilan malas, sepertinya sangat lelah. Dia menutup kedua matanya dan mulai mendengkur keras, dan pada kulitnya yang lembut, jejak samar cahaya keperakan tersebar, menyebabkan perubahan muncul di auranya. Metode kemajuan The Mythic Mirror Image Tracer Peak benar-benar berbeda dari binatang ajaib lainnya. Kristal ajaibnya sendiri tidak dapat berevolusi, ia hanya mampu mengumpulkan energi di dalam tubuhnya. Hanya ketika menggunakan peniruannya dan menyebabkan teror musuh, dia dapat membuat beberapa kemajuan terkait sifat energi ini. Proses evolusi ini sangat kompleks, tetapi yang jelas, apa yang dia alami barusan adalah kekuatan pendorong untuk proses evolusinya. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan evolusi, sulit dikatakan. Chen Yinger jelas terlihat kelelahan juga, langsung duduk di lantai kereta dalam posisi bersila. Setelah mereka secara pribadi menyaksikan kondensasi babi yang tampak tidak berbahaya ini menjadi naga yang begitu menakutkan, semua orang mulai memandangnya dengan mata berbeda. Summoner wanita ini yang awalnya dianggap oleh anggota pasukan pemburu iblis keempat sebagai orang yang tidak berguna telah menjadi sangat kuat. Fakta sederhana ini membuat perasaan superioritas terakhir mereka hilang sama sekali. The Mythic Mirror Image Tracer Peak mampu meniru salah satu binatang ajaib yang mereka temui sebelumnya, dengan imbalan konsumsi energi spiritualnya sendiri. Baru saja, dia telah menggunakan kemampuan imitasi, dan dalam situasi ini, dia sebenarnya memiliki kelemahan besar. Dia sama sekali tidak memiliki aura naga hitam di tubuhnya. Naga hitam yang dia tiru ini adalah yang muncul bersama Kaisar Dewa Iblis di depan pintu kota pengusir iblis. Tapi pasukan iblis dari Provinsi Nareix telah ditakuti oleh mantra terlarang sebelumnya. Setelah mengalami hal ini, bagaimana mungkin garis pertahanan mereka tidak runtuh saat menghadapi puncak keberadaan rantai makanan mereka? Bagaimana mungkin mereka masih bisa tetap tenang dan memperhatikan aura naga hitam ini? Dan mereka tidak memiliki siapapun yang mampu mendeteksi aura asli naga hitam di antara mereka. Meskipun demikian, meskipun hanya penampilan luar naga hitam yang telah ditiru, ini masih disertai dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Untuk menambah energi Mythic Mirror Image Tracer Peak, kristal ajaib dari langkah kelima harus dikonsumsi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghasilkan ilusi yang begitu besar. Beberapa memandang binatang kontrak Chen Yinger, yang benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi beberapa malah mengagumi Long Hao Chen karena pandangan ke depan, kemajuan luar biasa yang dia miliki dalam persiapannya. Sebelumnya, saat mereka mempertahankan kereta, dia sama sekali tidak membiarkan Chen Yinger campur tangan, bahkan di saat-saat bahaya terbesar, jika naga hitam muncul pada waktu itu, mereka pasti akan menang dalam waktu yang sangat lama, bahkan jika mereka terlihat, mereka masih memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mempertahankan kereta. Tetapi jika Chen Yinger memilih saat itu untuk bertindak, bagaimana mereka bisa keluar dari pengepungan? Kemampuan ilusi seringkali hanya memiliki efek yang hebat selama penggunaan pertama. Ketika itu tidak mudah dilihat, tetapi ketika digunakan berkali-kali melawan lawan yang sama, itu hanya bisa tampak seperti lelucon dan tidak lebih. Memberi Long Hao Chen pandangan terakhir yang dalam, Yue Ye akhirnya pingsan di dada Leng Xiao, tenggelam dalam keadaan tidak sadar. Terburu-buru dalam perjalanan mereka tidak berhenti selama 2 jam penuh, bahaya masih ada, dan bahkan di bawah pimpinan Long Hao Chen, mereka hanya bisa melarikan diri ke arah yang ditentukan, bahkan dengan daya tahan manes pantang menyerah. Setelah berlari dengan terburu-buru selama 2 jam, kecepatan mereka jelas menurun. Di dalam gerbong, semua orang memanfaatkan momen untuk beristirahat, karena mereka tidak tahu seberapa jauh bahayanya. Luxi sesekali melepaskan sihir pada Long Hao Chen dan Li Xin, serta tunggangan mereka, sekarang jelas bukan waktunya untuk istirahat. Setelah melihat ke hutan yang luas, Long Hao Chen akhirnya membiarkan Hao Yue menurunkan kecepatannya, masuk ke kereta. Setelah Hao Yue berhenti, Mane pantang menyerah yang kelelahan di belakangnya melakukan hal yang sama. Meskipun tubuh Leng Xiao tidak terluka, setelah melalui pertempuran dan melarikan diri seperti itu, dia juga sangat lelah, bersandar pada kereta di belakang punggungnya. Ayo istirahat di sana, setelah 1 jam, kami akan melanjutkan perjalanan kami, dapatkan sesuatu untuk dimakan semua orang. Setelah Yue Ye kehilangan kesadaran, seolah-olah dia telah menjadi komandan di sini. Tanpa perlu instruksi Long Hao Chen, anggota dari 2 regu pemburu iblis telah duduk, berkumpul bersama di depan Long Hao Chen. Menyapu pandangannya melalui mereka, dia bertanya,
Apakah semua orang sudah pulih sampai batas tertentu? Semua orang mengangguk, meskipun bagian dalam gerbong penuh sesak, masih cukup mulus bagi semua orang untuk beristirahat cukup selama pelarian 2 jam. Selama pertempuran sebelumnya, mereka tidak menghadapi musuh yang paling kuat, dan hanya mengalami luka ringan. Dengan penyembuhan Luxi dan Han Yu, mereka sudah pulih. Long Hao Chen memandang Dian Yan, tampak penuh kesedihan, menyatakan dengan suara rendah, "Kesedihanku." Sebagai kepala penjaga karavan, Paman Dian Yan, Dian Xuan, tentu saja telah ditenggelamkan oleh pasukan iblis. Di masa pengepungan intensif ini, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dian Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menundukkan kepalanya. Sima Xian berdiri di sampingnya, mengangkat tangannya yang besar untuk menepuk pundaknya. Pada saat ini, semburan kebencian yang kuat langsung keluar dari banyak anggota dari 2 pasukan pemburu iblis. Di antara mereka, terlalu banyak yang kehilangan kerabat di tangan para iblis. Kapten Long, apakah kamu baik-baik saja? Dalam pertempuran sebelumnya, konsumsi Anda benar-benar terlalu besar. Saya khawatir Anda tidak akan dapat pulih dalam waktu yang cukup singkat. Luxi bertanya pada Long Hao Chen dengan sedikit khawatir. Long Hao Chen mengangguk sambil tersenyum, "Aku masih bisa melanjutkan. Terima kasih banyak atas kesembuhanmu, Kapten Luke." Luxi menggelengkan kepalanya dengan ringan, "Tidak perlu memanggilku Kapten. Mulai dari sekarang, kita seharusnya hanya memiliki 1 kapten. Kami berharap untuk bertindak sebagai bawahan Demon Hun Squad kelas 21 Anda. Aku sudah membicarakan ini dengan teman-temanku barusan. Kami memutuskan untuk meninggalkan semua hadiah kami serta poin kontribusi yang kami pinjamkan kepada Anda." Long Hao Chen tampak bingung. "Kapten Luke, kamu?" Luxi memaksakan senyum. "Jika kamu terus memanggilku Kapten, kita tidak akan memiliki wajah yang tersisa untuk diri kita sendiri. Itu adalah ide kami untuk mengikuti pedagang lepas untuk memasuki wilayah iblis, menyebabkan seluruh tim terkena bahaya seperti itu. Kami tidak dapat menghindari tanggung jawab ini. Nyatanya, kami semua telah melihat kemampuan memerintahmu dan juga kekuatanmu sebagai individu, Kapten Long. Dengan semua pengalaman yang akan kami peroleh dari partisipasi dalam misi ini di sisi Anda, bagaimana mungkin kami berani terus membuat permintaan yang luar biasa seperti itu?" Pertarungan hebat ini telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Luxi serta anggota pasukan pemburu iblis tingkat prajurit keempat. Mungkin mereka bisa dibandingkan dengan anggota lain dari mantan pasukan pemburu iblis pertama ini sampai batas tertentu, tetapi mereka sudah menganggap kapten mereka Long Hao Chen dalam penghargaan yang tak tertandingi.